والاعتكاف إلى المسجد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kitab al-Sayyidiyah ila arwahil walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin khususan karuhi al-imam al-Qutub al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Hajjaj wa ala manawar wa ahluna wa aslabuna wa awalna salihun an Allah khairiyatana bin niyatihim wa amalana bi amalihim wa ala hadihim niyat wa kullu niyatis salih min al-khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita kembali di Masjid Baitur Rahman dalam pengajian kita dengan keadaan sehat dan afiat. Semoga daripada duduknya kita di sini mendapatkan daripada sebab kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat kita daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga seluruh para sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ibadah wa istifadah wal hatta ala tanasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tula ila al-huda wa tadala ala khair ittiba'a wa illahi wa muradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Kemarin kita membahas daripada masih memasuki daripada bab amani maghfirah, yaitu bahayanya orang yang merasa aman atas daripada adab Allah Subhanahu wa taala dan juga atas pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita panjang lebar membahas daripada sebelum hasil daripada intinya mengulang sedikit, yaitu kita merasa aman atas adab Allah, merasa aman atas maghfirah Allah. Oh, ulun ini pasti diampuni sama Allah. Oh, ulun ini mungkin tidak kena siksa. Dengan keadaan orang yang bilang seperti ini, sedangkan dia tetap bermalas-malasan untuk amal yang soleh dan juga dia tetap menjalani daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang merasa aman daripada pengampunan Allah tanpa dia bertobat, dia merasa ini bahaya penyakit. Ini adalah bahaya dan penyakit. Kalaupun kita sudah taubat, itu pun tidak boleh kita tetap merasa aman. Oh, ulun sudah taubat, berarti ulun ini aman daripada siksa Allah.
diampuni dosa-dosaku dan mulut berharap jannahmu, yaitu surga. Harap bukan merasa aman. Kalau sudah merasa aman, diri kita sudah kalau bahasa kita sekarang ini sudah pede, percaya diri sudah. Percaya diri kemudian melakukan hal yang hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil adalah penyakit. Kemudian kita membahas daripada bagaimana sifat-sifatnya malaikat dan juga para anbiya, dan juga sifat-sifatnya ibadul mukminin, orang-orang yang mukmin. Apakah mereka ini merasa aman? Malaikat yang tidak pernah bermaksiat sama sekali, yang ibadahnya mulai diciptakan sampai nanti yaumil kiamat cuma sujud, rukuk, takbir, tasbih. Kadang-kadang selain minum pada sifat mereka tidak punya daripada syahwat. Apakah mereka merasa aman? Dan juga anbiya dan juga ibadah mukmin. Kita akan bahas. Wa qad wasafa Allahu malaikatahu wal anbiya alaihi wassalam wa ibadahul mu'minina fi kitabih bi'amalis salih wa bil mulazamati laha wa musara'ati fiha ma'al khawf wal khasya wal ifaq wal wajal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatkan daripada malaikat-malaikatnya dan juga daripada anbiya, para nabi-nabi alaihi wassalam, dan juga Allah mensifatkan daripada hambanya yang beriman di dalam Al-Quran daripada apa? Daripada dengan beramal soleh, mengerjakan daripada amal soleh, wabil lazimati, dan juga mereka adalah orang-orang hamba-hamba yang mulazimah, selalu terus-menerus untuk beramal soleh, dan juga mereka yang selalu segera di dalam daripada amal soleh. Jadi kalau sudah dengar daripada amal soleh, pada tidak tunda. Di kamusnya mereka ini kainan ini ada. Yang ada itu isi di kampus kita. Mau beramal soleh, tapi kasar saja, manusia biasa. Malas, kainan itu kita. Kalau para tiga ini malaikat, anbiya, orang-orang mukmin, kalau sudah amal soleh segera langsung, langsung. Dengan banyaknya ibadah kepada Allah dan terus-menerus mengerjakan daripada perintah Allah dan cepat-cepat untuk mengerjakan daripada amal soleh bersama khauf, bersama takut sama Allah, khasyah, takut, wal isfaq, dan juga sangat hati-hati, juga sangat hati-hati, wal wajal, dan juga sangat takut, sangat cemas. Seperti yang dikatakan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala ta'ala fi malaikat, mengenai daripada malaikat, bal ibadul mukramun, sesungguhnya hamba-hambaku ini adalah mukramun, yaitu malaikat. Ibadul di situ adalah malaikat yang dimaksud. Mukramun, yang telah dimuliakan, la yasbiqunahu biqauli, dan mereka ini tidak selalu mendepankan daripada ucapan, bahwa bi'amrihi ya'malun, dan mereka para malaikat ini menegakkan daripada apa yang diperintahkan dikerjakan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di depan daripada mereka dan juga apa-apa yang ada di belakang. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak mensyafaati siapapun kecuali yang mereka ridhoi. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala takut. Takut di sini ini artinya takut
wa ta'ala. Musyfiqun dan juga hati-hati. Itu malaikat. Wa qala ta'ala fil anbiya, dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai daripada anbiya, para nabi-nabi. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itu para anbiya, seorang yang selalu mengajak atau menyeru daripada ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mencari jalan untuk wasilah, untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba di antara mereka siapa yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, dan para anbiya ini selalu mengharap daripada rahmat Allah. Selalu mengharap daripada rahmat Allah. Wa yakhafuna adabu, dan juga para anbiya ini sangat takut terhadap adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna adab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab Tuhanmu itu perlu untuk ditakuti. Wa qala ayat fihi, dan dikatakan di dalam Al-Quran juga, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sesungguhnya mereka para anbiya itu, mereka itu selalu berlomba-lomba atau cepat-cepat dalam mengerjakan amal yang baik. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan dan penuh ketakutan atau kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan adapun mereka itu para anbiya untuk kami, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, khashi'in, hamba-hamba yang khusyuk. Dua, malaikat sama anbiya, yang dimana keduanya ini adalah hamba Allah yang maksum. Maksum ini kita bisa artikan tidak punya dosa. Malaikat tidak pernah menjauhi daripada dosa. Kalau para anbiya, para nabi, ini sifat mustahil, yang itu adalah maksiat. Artinya mereka ini tidak pernah maksiat, tidak pernah melarang sedikit pun, melanggar apapun, yaitu perintah Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mereka sebutkan mereka ini berdoa, dan mereka ini dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ini cemas, dan mereka ini sangat cemas. Jadi para malaikat anbiya, mereka itu bukan merasa aman sama Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Meskipun ada jaminan, mereka makin tambah daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifatnya. Wa qala ta'ala fil mu'minin, dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang beriman. Wa qala aidan fihi innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kita mengenal orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang khasyati rabbihim musyfiqun, yang sangat takut kepada Tuhannya, Tuhan mereka, musyfiqun, dan mereka ini hati-hati pada sembarangan segi daripada mengerjakan daripada sholatnya surut-surutnya, arkanunya, atau daripada lainnya hartanya dan lain-lain. Artinya musyfiqun, hati-hati, walau zuhud mereka. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka ini orang-orang yang beriman, dialah mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala beriman.
Artinya apa? Percaya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu mereka benar-benar menikmati dan mereka benar-benar merasa nyaman. Merasa nyaman dan nyata. Seperti di ayat lain, innama yu'minu bi ayatillahi allati dzukira biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman, yaitu orang-orang yang mukmin, dengan ayat daripada kami, ayatullah, ketika disebutkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba yang beriman tadi itu tersungkur sujud langsung. Artinya apa? Histeris, merasa daripada adabnya, ancaman Allah, kemudian daripada harapan Allah, semua itu mereka menanamkan di hati ini dengan sangat nyata. Yaitu makanya mereka percaya. Tidak sampai di sana, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka ini terhadap Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempersekutukan. Artinya Allah Ahad. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, dan mereka ini memberikan apa-apa yang telah diberikan di dalam hati mereka itu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, annahum ila rabbihim rajiun. Sesungguhnya mereka kepada Tuhan mereka yaitu kembali. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Dan mereka itu selalu segera untuk melakukan daripada amal yang soleh, wa hum la sabiqun, dan mereka itu untuk amal soleh tadi seluruhnya yaitu berlomba-lomba untuk memperoleh daripada amal soleh. Alhasil daripada sifat tadi itu tiga, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang insya Allah ada jaminannya. Kalau mungkin insya Allah ada jaminannya. Kalau malaikat sama anbiya ini pasti ada jaminan. Malaikat sama anbiya, para nabi ini pasti ada jaminan. Mereka pun itu bukan merasa aman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu gelisah. Arti gelisah ini takut, cemas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anbiya dan malaikat, apalagi kita. Tapi kita melihat tergolong daripada orang-orang yang mukmin di sini. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita, makanya itu kita wajib menanamkan daripada hati itu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyah itu termasuk daripada takwa. Walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasul sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dari ketika itu diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai daripada ayat yang tadi, yaitu orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah diberi dan hati-hati mereka adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hatinya orang yang mukmin. Ayat yang tadi adalah orang yang mukmin. Sayyidah Aisyah bertanya gini, ahwa anna rajulan yazni wa yashrik thumma yakhaf. Ya Rasulullah, apakah mereka ini orang-orang yang pelaku zina, dan juga apakah mereka ini orang-orang yang pelaku daripada maling, mengambil harta saudaranya tanpa hak. Thumma yakhaf, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut Allah takutnya itu
ketika dia itu sudah berzina dulu kah atau menyumbang duit orang dulu kah, baru dia takut. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawab Nabi? Qala la. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak. Bal huwa rajulun yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhaf an la yuqbal minhu. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang sholat, yusalli wa yasum, dan mereka itu puasa. Wa yatasaddaqu, dan mereka itu adalah orang-orang yang bersedekah. Wa yakhaf, akan tetapi dia takutnya an la yuqbal minhu, dia takutnya itu tidak diterima daripada amal ibadahnya. Artinya apa? Takut amalnya tidak diterima. Makanya itu kita, apalagi kita sudah amal sedikit, insya Allah maksiat kadang-kadang masih jalan, kemudian kita merasa amal kita pasti diterima. Ini keliru. Mereka itu disebutkan oleh Nabi, mereka itu yang sholat, mereka itu yang puasa, bersedekah, akan tetapi mereka itu takut, khawatir, yaitu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil kita ini kalau mau beramal, dahulukan daripada ikhlas. Insya Allah kalau kita menggawinya tanpa ada campur di dalamnya riya, ujub, penyakit yang lain-lain, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada amal ibadah kita. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tadi dengan terus-menerus daripada khasyah, yang juga harapan. Walamma wasafa Allah ba'da a'da'ihi wa wasafahum bil ghururi wa tamanni faqala an wahidin minhum. Ya, ini yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati daripada sebagian musuh-musuh Allah, artinya yang bertolak belakang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disifati bighurur wa tamanni, disifati yaitu dengan tipu daya syaitan atau tipu daya dunia, wa tamani, dan mereka ini dan dia ini tamani itu berangan-angan. Faqala al-wahidin minhum, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya menyebutkan daripada salah satu mereka, wa ma adunnu sa'ata qa'imatan la irjitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Surat Kahfi yang kedua, dia yaitu orang yang kafir tadi itu berkata, sekiranya aku akan dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan daripada tempatku yang ini lebih baik daripada kebun-kebunku. Kebun-kebun yang mana? Itu ada ceritanya di bawahnya. Di bawah ada cerita. Kita cerita sedikit yang tentang daripada surat Kahfi tadi. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Berilah, istilahnya Nabi Muhammad SAW berilah daripada perumpamaan, yaitu ada dua orang lelaki dijadikan daripada salah satu keduanya itu, yaitu jannatain, mempunyai daripada dua kebun yang sangat subur, yang sangat subur, min a'nabin,
daripada kebun-kebun anggur. Wa khafafnahuma binakhlin. Jadi ada dua kebun, kemudian dikelilingi kebun anggur tadi itu dengan daripada pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'an, dan di antara keduanya itu ada pisah daripada ladang. Ladang itu yang sangat indah daripada tumbuhan dan air sungai sebagainya. Jadi ini adalah kalau daripada Imam dan Imam Qurtubi, mereka meriwayatkan daripada ini adalah kisah nyata, yaitu ada di Bani Israel, di Bani Makhzum, yaitu ada sanak famili atau adik kakak, adik kakak yang bernama Yahuza dan bernama daripada Qurtus. Qurtus sama ada Yahuza. Aslinya mereka ini berdua ini usaha bareng, PIB usaha. Kemudian berpisah. Sudah mendapatkan daripada hasil daripada pohon-pohon dan juga kebun itu, berpisah bagi hasil. Itu diriwayatkan sebagian ada 3.000 dinar. 3.000 dinar itu kalau sekarang itu miliaran gitu. Koin-koin emas ini ada 3.000. Satu koinnya itu berapa gram pada tahun itu. Artinya alhasil pokoknya itu duit yang sangat banyak. Si Yahuza ini adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beriman. Sedangkan yang Qurtus, saudara yang lainnya ini adalah yang kafir. Ketika Yahuza dibagi daripada hartanya, Yahuza ini 1.000 daripada dinar tadi dikasihkan daripada orang-orang miskin. Artinya apa? Sedekah. 1.000 daripada dinarnya untuk dibebaskan daripada budak-budak, dan 1.000 yang lainnya disedekahkan. Kalau Qurtus tadi ini yang diberi daripada misalnya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, 1.000-nya dibuat daripada untuk mengawini daripada wanita-wanita. Dan 1.000-nya lagi dibuat untuk beli anak buah. Artinya apa? Budak. Dulu itu budak, beli budak. 1.000 daripada dinar. Yang 1.000 lagi dia memakmurkan lagi daripada usahanya. Kemudian di ayat yang di ayat terusannya, kilta jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'an wa wajadna khilalahuma nahran. Dan kebun-kebun itu alhasil daripada Qurtus tadi itu, yang kafir tadi itu menghasilkan daripada buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah daripada kebun-kebun itu ada air sungai yang deras. Bahkan dalam bersama, dan ada daripada kebun yang Qurtus tadi itu sama, yaitu jaya. Dia berjaya. Kemudian ada saudaranya yang Yahuza tadi, yang sudah sekarang keadaannya miskin, yang tidak punya apa-apa, yang hartanya semuanya disedekahkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bangga atas saudaranya yang beriman. Dia berkata apa? Qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsara minka malan wa a'azzu nafar. Dia berkata kepada saudara yang beriman itu, dengan cakapan dia, yaitu hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku juga lebih kuat. Artinya dia berpamer. Kalau bahasa sekarang itu dia berpamer daripada hartanya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi fa qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dan daripada dia masuk daripada kebun-kebunnya tadi itu, bahwa zalimun li nafsihi, dia ini adalah merugikan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia melihat yang sangat megah, kebun-kebun dua yang di tengahnya ada sungai. Dia merasa daripada dia yang membuat sendiri, dan juga daripada anak buahnya, tanpa campur tangan Tuhan. Artinya dia berbangga masuk daripada kebun dia, ini berhasil seorang.
yang ujar-ujar ada Tuhan yang ini kadang-kadang mulut sendiri bisa pakai kayak gini. Hasil dia dolim terhadap dirinya, dan dia menyangka daripada kebun-kebun tadi itu tidak akan binasa selama-lamanya. Sudah sampai puncaknya dia merasa daripada ini kebunku ini selama-lamanya abadi, tidak mungkin hancur. Siapapun tidak bisa hancurkan. Sombong. Kemudian wa ma'adun sa'ata qa'imatan la in tuditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Disebutkan dalam di kitab Nasoeh, yaitu dia tamannya di sini. Berangan-angannya merasa aman atas daripada adab Allah, merasa aman daripada siksa Allah, dia di sini. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan meskipun kalau datang, kalau meskipun ada itu daripada hari kiamat, pasti aku akan mendapatkan tempat yang lebih bagus, lebih indah daripada sungai dan juga kebun-kebunku itu. Artinya apa? Dia merasa kiamat itu akan datang. Kalau ada, mungkin Tuhanku ngasih yang lebih baik. Dia berangan-angan daripada itu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawaka rajulan. Kemudian kawannya, yaitu saudaranya atau saudaranya yang beriman itu berkata kepada dia untuk daripada mengingatkan yang putus, yang kafir ini, dengan mengatakan, apakah engkau ingkar terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakanmu daripada tanah, summa min nutfatin, kemudian daripada setetes air sperma, summa sawaka rajulan, kemudian kamu tumbuh sampai jadi laki-laki yang sempurna, artinya sehat dan akal punya. Apakah kamu mengingkari daripada Tuhan kamu sendiri? Ujarnya yang ketiga, lakinna wallahu rabbi wa la usyrik bi rabbi ahada. Akan tetapi kalau aku, ujar saya muslim tadi, yang mungkin tadi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersekutukan sama sekali. Walau la idakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Ini ada pelajaran juga di sini, yaitu mengapa ketika engkau memasuki daripada kebunmu itu kamu tidak berucap daripada Masya Allah la quwwata illa billah. Diutus sama Yahuza ini memasuki daripada kebun yang sangat megah, yang sangat rindang, yang sangat indah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan jannah, surganya dia. Kenapa ketika masuk kamu itu tidak bilang Masya Allah la quwwata illa billah, apa yang kehendak Allah, dan tidak ada kekuasaan pertolongan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada pelajaran, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, pernah sewaktu ketika berkata kepada Abu Hurairah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku tunjukkan kepadamu, yaitu salah satu pembendaharaan surga yang ada di bawah aras. Ujar Abu Hurairah, na'am, bala, belum mau ya Rasulullah, apa itu? Rasulullah berkata, yaitu bersabda, kamu iqra'u la haula wa la quwwata illa billah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikit untuk kita amalkan. Dan daripada itu, setiap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat itu sampai sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hamba diberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berupa nikmat keluarga atau nikmat harta atau nikmat anak, kemudian dia daripada bersyukuri itu, dia seraya berkata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang yang berucap itu, masya Allah la quwwata illa billah, ketika mendapat nikmat dari Allah, insya Allah niscaya mereka itu dihindari daripada segala bencana dan juga segala kerusakan apapun sampai meninggal. Artinya apa? Ketika kita mendapat, kemudian kita berkata masya Allah la quwwata illa billah, insya Allah kita dijaga barang amanat nikmat Allah sampai mati aman. Itu adalah hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Baihaqi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca daripada ayat Kahfi, yaitu yang ayat ke-9. Intarani akala minka mawalada, kalau engkau lihat aku, meskipun aku lebih sedikit, yaitu yang beriman tadi, hartaku, anak buahku, sekarang aku miskin, kada apa-apa. Kada apa-apa kalau engkau daripada aku dipandang yaitu miskin sama kamu, tapi sama Tuhanku aku insya Allah lebih kaya. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Semoga yang bermukmin tadi bilang sama yang kafir saudaranya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada aku lebih baik daripada jannatik, daripada kebun-kebunmu itu yang megah luar biasa. Wa yursila 'alaiha musbana minas sama'i fatusbi'a sa'idan zaman. Dan sebaliknya semoga Allah melenyapkan daripada kenikmatan apa yang diberikannya kepadamu karena kekafiranmu, dan dia akan menghancurkan daripada kebun-kebunmu dengan mengirim petir dari langit yang membakar habis semuanya, sehingga yaitu kebun tadi menjadi tandus. Awyus bihuma uha baina falam tastati alahu tolak. Atau semoga Allah menghabiskan daripada air, sungai-sungai yang mengalir tadi ditelan oleh bumi, falam tastati alahu tolak. Dan semoga engkau tidak bisa menemukan daripada air lagi. Artinya kalau sudah ada kebun yang sangat besar berhektar-hektar, kalau ada air ya habis juga. Kemudian apa akhir cerita? Di dalam surat Kahfi, fa'uhita bizamanihi, maka daripada doa yang saudaranya mukmin tadi berniat, bukan apa, berniat dia itu supaya Allah menunjukkan daripada kuasanya seraya dia sombong seperti tadi, ini akan selama-lamanya. Fa'uhita bizamanihi, maka Allah Subhanahu wa taala melenyapkan daripada tadi kebun-kebun itu habis semua. Kemudian dia fa'asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Kemudian dia membolak-balikkan tangan. Artinya di bahasa isyarat di Quran membolak-balikkan tangan habis sudah. Kebun, harta, anak buah, istri, semua kebun habis. Ini adalah isyarat daripada penyesalan. Alaman afaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian dia setelah menyesal, kemudian dia berkata, ya laitani, ya Allah, seandainya bisa turun keadaan mempersekutukan daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya keadaan seperti ini. Kemudian dia bika wala yatadallahi haq wa khairu sabab wa khairu. Allah Subhanahu wa taala di sana pertolongan hanya dari Allah, dan Allah memberi daripada pahala terbaik dan juga balasan apa yang terbaik yang dibuat daripada jahat. Artinya apa daripada kisah ini? Yani min jannatil lati a'jaba biha wa nasiya ni'matallah 'alaihi fiha. Imam Abdullah Haddad meringkas atau menyimpulkan, yaitu daripada kebun-kebun orang tadi itu yang kafir, dia ini merasa senang, dia sukses luar biasa, tetapi
tapi dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa senang dengan itu. Wa nasiya ni'matallah alaihi fiha, dan dia ini lupa terhadap siapa yang memberi daripada nikmat itu. Dia merasa anak buahnya yang daripada mengerjakan dan lain-lain. Wa takabbal biha, dan mereka merasa, dan dia merasa daripada sombong. Wa taqala alaman huwa khairu minhu min ibadillah, dan dia orang yang kafir tadi itu merasa bangga diri atas daripada hamba Allah yang baik, artinya yang beriman, yang 1000 disedekahkan, yang 1000 disedekahkan sampai daripada habis, yaitu hartanya. Dia berangan-angan dapat daripada tempat, yaitu di akhirat yang lebih baik. Kalau Allah sudah idza arada syai'an yaqulu lahu qul fayakun, sedikit kalau Allah mau membuat jaya daripada hambanya setengah gampang. Kalau Allah sebaliknya, kalau Allah mau menjatuhkan daripada hambanya, ya setengah juga. Artinya apa? Kalau kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya itu akan binasa. Dan insya Allah kalau kita menggantungkan semua sesuatu itu kepada Allah, meskipun di dunia kelihatannya rusak, insya Allah itu adalah sebab di akhir kejayaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati kita, yaitu iman yang kuat, sehingga kita bisa percaya daripada ayat-ayat Allah, kisah daripada Al-Quran, dan kemudian kita mendapatkan daripada hati yang bersalim. Amin ya rabbal